Halo YouTube, selamat datang di El Cico. El Cico membahas seputar tentang YouTube, tutorial YouTube, dan menjadi YouTuber yang berbahagia. Untuk episode kali ini, saya akan membahas tentang durasi video YouTube terbaik. Sekali lagi, saya akan bahas tentang durasi video YouTube terbaik. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk durasi video YouTube terbaik. Apa saja itu? Pantengin terus El Cico. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombolnya, agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari El Cico. Langsung saja kita akan bahas untuk durasi video terbaik di YouTube. Kita akan segera bahas. Yuk kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang durasi video di YouTube terbaik. Kita akan coba melihat dari 3 sudut pandang yang berbeda. Pertama, kita akan melihat dari sudut pandang YouTube. Nah, sudut pandang YouTube ini tidak jauh dari algoritma YouTube. Bagaimana algoritma YouTube bekerja, kita akan cari tahu yang berkaitan dengan durasi untuk video YouTube ini. Nah, cara kerja YouTube adalah ketika penonton menyukai video yang kita upload, maka YouTube pun akan otomatis menyukainya. Sekali lagi, ketika penonton menyukai video kita, maka YouTube otomatis akan menyukai video kita. Nah, apa yang terjadi ketika kita memiliki banyak penonton? Tentunya YouTube akan menyukainya. Begitu juga sebaliknya, ketika tidak ada penonton atau sepi penonton, maka YouTube pun enggan untuk memberikan ranking, apalagi merekomendasikan video kita. Nah, itu cara kerja sederhana tentang algoritma YouTube. Nah, apa kaitannya dengan durasi di video? Nah, kita akan bahas nantinya di El Cico ini secara lengkap dari 3 sudut pandang. Nah, kembali ke YouTube, sudut pandang YouTube bahwa durasi yang panjang apakah akan otomatis menyenangkan YouTube? Tidak juga. Nah, fakta akan menarik akan kita ungkap di sini di video kali ini. Kenapa durasi yang panjang belum tentu menyenangkan YouTube? Ataukah YouTube senang dengan durasi yang pendek? Nah, kita berikan salah satu contoh ketika kita membuat video dengan durasi 20 menit, kemudian dibandingkan dengan video dengan durasi 5 menit, akan tetapi audience retention dari 20 menit video yang kita bikin itu hanya 2 menit. Apa yang akan terjadi? Nah, kita akan lihat nanti. Sedangkan untuk video yang 5 menit yang kita bikin, audience retentionnya mencapai 90%, di atas 90%, bahkan 4,5 menit kita dapatkan audience retentionnya, maka YouTube akan senang. Nah, cara kerja seperti itu akan kita koneksikan dengan sudut pandang yang kedua, yaitu sudut pandang dari penonton. Nah, mengenai durasi ini, penonton yang banyak akan men-trigger algoritma YouTube untuk meranking video kita dan juga merekomendasikannya di channel YouTube. Nah, kembali lagi ke contoh yang saya berikan pada video yang kalian buat dengan durasi 20 menit lagi tadi, dibandingkan dengan video yang dibuat dengan durasi 5 menit. Apa yang terjadi ketika kita membuat video dengan durasi 20 menit sedangkan audience retentionnya hanya 2 menit? Artinya dari 20 menit video yang kita upload itu, kita tampilkan di channel kita, hanya ada 2 menit yang ditonton oleh para penonton. Nah, ini akan mengakibatkan tentunya yang pertama, YouTube tidak akan suka dengan hal ini. YouTube tidak senang karena audience retention kita rendah. Nah, yang kedua tentunya audience retention kita menjadi hancur. Kalau audience retention kita hancur, maka YouTube pun juga akan berpikir bahwa wow, ini channel tidak bagus, maka tidak layak untuk mendapatkan ranking, apalagi direkomendasikan, akan susah. Yang ketiga adalah watch time kita meningkat, tetapi tidak akan signifikan. Ya, kita meningkat watch time-nya, tetapi tidak signifikan, tidak seperti harapan kita bahwa dari 20 menit itu nanti ada 90% atau lebih dari 70% untuk audience retention-nya, tetapi tidak terjadi kenyataan, kan begitu. Kemudian presentasi rata-rata tonton kita juga akan turun, CTR kita juga akan turun. Nah, setelah semuanya itu terjadi, maka
YouTube, maka algoritma YouTube tidak akan suka. Kita akan kesulitan untuk mendapatkan ranking, apalagi rekomendasi di channel YouTube. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nanti kita akan cari tahu di akhir video ini. Jadi pantengin terus, tonton terus video sampai akhir, sehingga kita akan tahu durasi terbaik untuk membuat video di YouTube. Nah, tadi kita sudah bahas tentang sudut pandang dari YouTube dan juga sudut pandang dari penonton. Penonton akan menyukai kita apakah itu durasi panjang atau pendek. Itu tergantung dari kita. Nanti kita akan jawab pertanyaan tersebut. Nah, yang ketiga, sebagai konten kreator, dari sudut pandang seorang YouTuber, bagaimana kita menyikapi hal ini? Bingung kan? Sebagai konten kreator, kita seolah-olah bingung. Mau ini salah, mau itu salah, mau buat video yang panjang juga kita takut salah, mau bikin video yang pendek kita takut salah. Nah, jangan terjebak pada situasi seperti itu. Tetapi saat ini kenyataannya, faktanya, surveinya menyatakan bahwa sebagian besar YouTuber pemula membuat video yang panjang dengan tujuan menaikkan watch time. Oke, itu sah-sah saja, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi kita juga harus berpikir sebagai content creator, bagaimana mengoptimalisasikan video itu sehingga audience retentionnya menjadi tinggi. Kita tidak bisa hanya berfokus pada durasi yang panjang saja tanpa memikirkan konten atau isi dari video itu. Bagaimana dengannya 5 menit? Apakah 5 menit dibandingkan dengan 20 menit akan efektif untuk menjaring audience retention? Tidak juga. Nah, kan serba salah kan? Nah, ada teori yang mengatakan bahwa ketika kita membuat video yang panjang, ada kemungkinan untuk menambah watch time karena ditonton paling nggak misalkan 50%. Ya, boleh juga untuk teori seperti itu, dan banyak yang terjadi hal seperti itu. Tapi sekali lagi, tolong diperhatikan sebagai konten kreator, kita juga harus memperhatikan tentang audience retention. Nah, DLG Show memberikan solusi bagaimana mengatasi hal tersebut, kebingungan ini. Yang pertama, kita harus fokus pada diri kita, fokus pada video yang akan kita buat. Nah, poinnya adalah kita harus benar-benar tahu apa yang akan kita bikin, kemudian apa yang akan kita sampaikan, apa kekuatan dari video kita ini. Sekali lagi, kita harus fokus, tahu kekuatan, tahu dari kelebihan video yang akan kita tampilkan di YouTube. Itu kuncinya. Nah, kemudian yang kedua, solusinya adalah seperti saya kutip dari VP Engineering YouTube sendiri, mengatakan bahwa apabila kalian ingin membuat video, kalian ingin menyampaikan hal-hal yang ada di ide kalian, atau ingin menyampaikan informasi, tutorial, ataupun bentuk apapun ke dalam YouTube, ketika itu bisa disampaikan dalam 20 menit, maka bikinlah video sepanjang 20 menit. Tetapi apabila kalian bisa menyampaikan informasi, menyampaikan value, menyampaikan hal yang baik dalam video kalian dalam 5 menit, maka buatlah video dalam 5 menit. Paham ya? So, durasi di sini tidak menentukan, tetapi penting sebagai YouTuber, sebagai seorang konten kreator, kita harus tahu, kita harus paham, kita juga harus pandai menentukan strategi dari video yang akan kita bikin, video yang akan kita upload di YouTube. Poinnya adalah kita sendiri tahu kekuatan dari video yang akan kita upload. Oke, paham? Jadi dari 3 hal tadi, dari sudut pandang dari YouTube telah kita bahas, sudut pandang dari penonton kita sudah bahas, sudut pandang dari seorang konten kreator juga kita sudah bahas. Nah, bagaimana kalian? Apakah kalian tertarik untuk membuat video dengan durasi panjang, dengan durasi 20 menit, 30 menit, 1 jam? Nah, kita serahkan ke konten kreator, kita menyerahkan ke kalian sebagai seorang YouTuber, atau justru kalian ingin menyampaikan pesan kalian, informasi kalian, value kalian ke dalam 5 menit video. Nah, kuncinya kalian harus tahu keunggulan, kekuatan, value, karakter dari video kalian.
Jangan lupa untuk komentar kalau kalian memiliki ide yang lain, kira-kira berapa durasi yang terbaik, durasi video YouTube terbaik. Maka jangan segan-segan untuk komentar, saya tunggu komentarnya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan saya tuliskan komentar, saya akan jawab pertanyaan dari kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya agar video kalian memiliki audience retention yang oke, dan juga bisa direkomendasikan oleh YouTube nantinya. Tetap berkarya, tebarkan kebaikan, dan jangan lupa pantengin El Cijo. Salam YouTube.